Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi mengenai perspektif Al-Quran tentang pinjaman, prinsip, etika, dan implikasi dalam kehidupan ekonomi. Baik, saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama akan menjelaskan mengenai definisi dan konsep pinjaman dalam Islam. Secara etimologis, qard merupakan bentuk masdar dari qard asyari yaqridu yang berarti dia memutuskannya. Qard adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan, dikatakan, atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-qard adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun qard secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, qard adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu. Selanjutnya, perbedaan antara pinjaman dan riba. Perubahan definisi riba dari zaman Nabi Muhammad hingga kini memengaruhi pandangan dan hukum terkait riba dalam masyarakat. Dalam konteks zaman sekarang, riba lebih merujuk pada praktik pembebanan bunga atau keuntungan yang tidak adil dalam interaksi keuangan. Secara fiqh, orang yang meminjam uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang dipinjamnya, termasuk janji dari pinjaman untuk membayar lebih. Kaidah fikih mengatakan setiap qard yang meminta manfaat adalah riba. Arti dari riba adalah tambahan atau kelebihan dari suatu pinjaman yang dilakukan oleh peminjam modal kepada pemberi modal. Adapun perbedaan antara riba dan pinjaman yaitu pinjaman adalah bentuk transaksi keuangan yang bisa melibatkan atau tidak melibatkan bunga, sedangkan riba adalah tambahan biaya atau bunga yang diambil dari pinjaman yang dianggap tidak adil dan diharamkan dalam Islam. Selanjutnya, konsep umum tentang pinjaman dalam Al-Quran. Qard adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah terkecuali dengan adanya ijab dan qabul. Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman. Nah, yang pertama, tafsir Al-Maraghi tentang surah Al-Baqarah ayat 282. Al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan perintah kepada kaum muslimin agar memelihara muamalah utang-utangnya yang meliputi masalah qirat dan slim atau barangnya belakangan tetapi uangnya dibayar di muka secara kontan, dan menjual barang pada waktu yang telah ditentukan agar menulis sangkutan tersebut. Dengan demikian, apabila tiba saat penagihan, maka mudah baginya meminta kepada orang dihutanginya berdasarkan catatan-catatan yang ada. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya alihkan kepada pemateri selanjutnya. Materi saya yaitu prinsip-prinsip pinjaman dalam Al-Quran. Yang pertama itu keadilan dan kebaikan dalam pinjaman. Adil dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab adil yang sepadan dengan kata justice. Dalam bahasa Inggris, Al-Quran menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang tersangkut paut dengan keadilan. Pengertian keadilan dalam Al-Quran, adil berarti kebenaran atau al-haq, keseimbangan dan sikap yang tidak memihak. Dalam Islam, konsep keadilan dalam pinjaman sangat ditekankan dan prinsip-prinsipnya didasarkan pada ajaran agama yang mengutamakan keseimbangan, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak semua pihak. Berikut adalah beberapa konsep keadilan dalam pinjaman menurut Islam. Yang pertama itu larangan bunga atau riba. Islam secara tegas melarang praktik riba bunga.
baik dalam pinjaman maupun transaksi lainnya, karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena dapat mengeksploitasi peminjaman yang kesulitan sehingga membuat mereka semakin terjerat hutang. Kedua itu pinjaman tanpa beban atau qard hasan. Konsep qard hasan meminjam yang diberikan dengan niat baik tanpa bunga atau keuntungan tambahan. Ketiga, sikap adil dan dalam menentukan jangka waktu atau kondisi pinjaman. Islam menuntut agar pemberi pinjaman bersikap adil dalam menentukan waktu pengembalian dan syarat-syarat lainnya. Keempat itu menghindari penipuan dan eksploitasi. Dalam Islam, segala bentuk penipuan, manipulasi, atau eksploitasi dalam transaksi pinjaman sangat dilarang. Kelima itu mendorong kebaikan dan kepedulian sosial. Islam memandang pinjaman bukan hanya sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk amal sosial. Keenam itu pengelolaan utang yang bijaksana. Dalam Islam, utang dianggap sebagai sesuatu yang serius dan harus dikelola dengan bijaksana. Ketujuh, bertanggung jawab secara moral dan spiritual. Peminjaman dalam Islam memiliki tanggung jawab yang moral dan spiritual untuk membayar kembali pinjaman mereka. Selanjutnya itu pentingnya niat baik dan kewajiban membayar pinjaman. Selain pentingnya seorang muslim membantu sesama dalam memberikan pinjaman, penerima pinjaman juga memiliki tanggung jawab yang melekat, yaitu membayarnya. Karena pembayaran pinjaman atau utang bersifat wajib, selain keutamaan seorang muslim yang memberikan pinjaman, penerima pinjaman juga harus melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar pinjaman atau utang tersebut. Membayar utang adalah hal yang wajib dilakukan, bahkan akan tetap dicatat sebagai utang walaupun telah meninggal dunia. Rasulullah adalah suri tauladan bagi seluruh umat Islam. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita bahwa beliau mengembalikan utang dengan diberi sedikit kelebihan nilai dari apa yang diterimanya. Maka hal ini menunjukkan bahwa peminjam boleh mengembalikan pinjaman atau utangnya melebihi nilai awal. Tetapi hal tersebut harus didasarkan pada keikhlasan tanpa ada paksaan sama sekali. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang terkait pinjaman yaitu surat Al-Baqarah ayat 280. Bunyinya yaitu wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya dan jika orang-orang yang beruntung itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Selanjutnya yaitu penafsiran dari ulama klasik dan kontemporer. Ulama klasik yang pertama yaitu biografi singkat Imam Syafi'i serta pendapat Imam Syafi'i mengenai konsep pinjaman qard. Mengenai qard menurut mazhab Syafi'i, berikut pokok-pokok pemikiran fikih mengenai qard menurut mazhab Syafi'i. Qard adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan. B. Menurut mazhab Syafi'i bahwa qard merupakan pinjaman kepada orang lain sesuatu saat harus dikembalikan atau dibayarkan sepadan dengan yang diperoleh, dan dapat dilakukan bagi semua harta diperjualbelikan serta prosesnya sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. C. Transaksi qard bisa disahkan oleh ulama berdasarkan Al-Quran, hadis, riwayat Ibnu Majah dan ijma para ulama dan mengenai ijma Syafi'i tentang qard. D. Menurut Imam Syafi'i, kepemikiran dan qard memiliki nilai ketika harta itu dibeli. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkan untuk mengqard segala sesuatu yang melimpah yang dapat ditukarkan dengan benda salam, baik ditaksir seperti emas, perak, dan makanan, atau dari benda-benda penting seperti barang dan makhluk dengan alasan dengan bahwa Rasulullah SAW berutang seekor unta ketika masih muda. Meskipun itu hanyalah harta yang ditaksir dan mengingat fakta bahwa
itu adalah objek halo, itu cenderung dimiliki oleh perdagangan yang masih mengudara dengan karakter. F. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hak properti dalam court terjadi dengan court. G. Memperpanjang jangka waktu pelunasan jika orang yang berpiutang mengalami kesulitan atau kehilangan kemampuan untuk bekerja, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberi kelonggaran untuk menunggu sampai orang yang berpiutang dapat untuk membayar utangnya. H. Dalam pandangan Syafi'i, apapun yang dikembalikan dalam keadaan dibayar, pemilik membayar uang pada saat diterimanya. Selain itu, menurut Syafi'iyah, muqtarid mengembalikan barang yang sama jika barangnya bagus. Jika barang tersebut memiliki kimi, mereka akan mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang mereka pinjam. I. Menurut Imam Syafi'i diperbolehkan melakukan qard atas semua benda yang diperjualbelikan kecuali manusia. J. Menurut jamhur ulama yang terdiri dari atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, objek akad qard yaitu setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, maka boleh dijadikan objek akad qard baik berupa barang-barang yang ditakar atau makilat dan ditimbang atau mauzunat, maupun barang-barang yang tidak akan persamaannya pasaran kimiyat seperti hewan dan barang-barang. K. Menurut mazhab Syafi'i, penambahan pelunasan utang dengan perjanjian oleh muqtarid, maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya. Karakteristik qard menurut mazhab Syafi'i yakni tanpa riba, pengembaliannya sepadan batas waktu sesuai akad, tidak dilakukan untuk jasa, syaratnya boleh dibatalkan sebelum kesepakatan, dan kemanfaatannya harus dirasakan kedua belah pihak yang berakad. Itulah materi dari saya. Materi selanjutnya yaitu etika dan praktik pinjaman dalam masyarakat Islam. Yang pertama ada prinsip-prinsip etika pinjaman. Pinjaman dalam konteks qard adalah pemberian uang atau barang dari satu pihak kepada pihak lain yang harus dikembalikan dalam jumlah yang sama tanpa adanya tambahan bunga atau keuntungan. Adapun prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam pinjaman menurut ajaran Islam, yang pertama kedermawanan. Nah, kedermawanan ini adalah pinjaman qard harus diberikan dengan niat tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan material apapun. Yang kedua ada transparansi dan kejelasan. Semua syarat dan ketentuan mengenai pinjaman seperti jumlah pinjaman, waktu pengembalian, dan cara pembayaran harus disepakati dengan jelas oleh kedua belah pihak. Yang ketiga tidak ada riba atau bunga. Nah, pinjaman qard ini tidak diperbolehkan adanya bunga atau tambahan lainnya. Yang keempat ada keberlanjutan dan keadilan. Pemberi pinjaman tidak boleh membebani pinjaman dengan persyaratan yang tidak wajar atau memberatkan. Yang kelima ada tanggung jawab dan kepatuhan. Kedua belah pihak, baik peminjam maupun pemberi pinjaman, harus mematuhi kesepakatan yang telah dibuat. Yang keenam tidak ada eksploitasi. Pinjaman qard ini tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi pihak lain, baik dari segi finansial maupun lainnya. Dan yang terakhir berbasis kebaikan dan solidaritas. Tujuan utama dari pinjaman ini adalah membantu orang yang membutuhkan, bukan untuk tujuan komersial. Selanjutnya ada kasus-kasus dalam sejarah Islam yang mencerminkan praktik pinjaman. Yang pertama ada pinjaman dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya. Nah, contoh praktik pinjaman dalam sejarah Islam ketika Nabi Muhammad SAW memberikan pinjaman kepada sahabatnya, terutama untuk tujuan kemanusiaan. Selanjutnya ada praktik pinjaman dalam konteks sosial dan ekonomi kontemporer. Yang pertama, pinjaman tanpa bunga dalam ekonomi syariah.
Pinjaman kard dalam ekonomi syariah diterapkan dengan prinsip dasar bahwa pinjaman yang diberikan tidak boleh melibatkan bunga atau riba. Yang kedua, pinjaman dalam kewirausahaan sosial, yang mana di kewirausahaan sosial ini mendapat perhatian lebih. Banyak lembaga sosial baik yang berbasis keagamaan maupun sekuler menawarkan pinjaman kard. Yang ketiga, vintage dan pinjaman kard. Seiring berkembangnya teknologi, platform vintage atau financial teknologi yang berbasis syariah mulai menawarkan produk pinjaman kard. Yang keempat, peran pemerintah dalam pinjaman kard. Termasuk Indonesia, negara lain juga mulai menggunakan mekanisme kard dalam pembiayaan infrastruktur dan proyek sosial. Yang terakhir, peran lembaga keuangan syariah. Bank Syariah Indonesia juga menawarkan produk pembiayaan yang berbasis kard untuk mendukung pengusaha kecil. Materi terakhir yaitu implikasi ekonomi dan sosial dari pinjaman dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, dampak pinjaman terhadap kesejahteraan sosial. Dampak positifnya, pinjaman dapat digunakan untuk membiayai usaha kecil atau mikro yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan pinjaman ini, pengusaha kecil atau individu yang kurang mampu memiliki kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya. Yang kedua, ada dampak negatifnya. Pinjaman yang tidak dapat dikembalikan atau pinjaman dengan bunga yang tinggi dapat menambah beban utang individu atau masyarakat. Yang ketiga, pinjaman dan keadilan sosial, yaitu pinjaman yang lebih berfokus pada pemberdayaan sosial dan membantu orang yang membutuhkan untuk mendapatkan modal usaha. Implementasi pinjaman dalam peningkatan kesejahteraan sosial, ada program kredit mikro dan lembaga keuangan mikro syariah. Selanjutnya ada peran pinjaman dalam pembiayaan usaha dan pembangunan ekonomi. Yang pertama, ada pemberdayaan usaha kecil dan mikro, mendukung pembangunan infrastruktur sosial, peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, stabilitas ekonomi, dan mendukung ekonomi berbasis syariah. Selanjutnya ada tantangan dan peluang dalam implementasi prinsip Al-Quran tentang pinjaman. Tantangannya itu, yang pertama, kurangnya pemahaman tentang prinsip syariah. Yang kedua, keterbatasan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur pendukung dan budaya masyarakat yang terbiasa dengan pinjaman berbunga. Lalu peluangnya itu mendorong ekonomi berbasis keadilan sosial, pengembangan lembaga keuangan syariah, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan peningkatan literasi keuangan syariah. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 12. Adapun kesimpulannya yaitu dalam perspektif Al-Quran, pinjaman atau qard dipandang sebagai bentuk kebaikan dan tolong-menolong antar sesama. Pinjaman dalam Islam bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan orang lain yang sedang kesulitan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Hal ini tercermin dalam berbagai ayat yang menekankan pentingnya memberikan pinjaman dengan niat yang baik tanpa menuntut balasan berlebihan. Selain itu, Al-Quran juga mengajarkannya pentingnya kebajikan dalam usaha pinjaman, termasuk memberi kelonggaran bagi yang tidak mampu membayar tepat waktu. Pembayaran utang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesepakatan pinjaman harus dicatat dengan jelas agar tidak terjadi keraguan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.